di sukacita Natal hari ini yang dituan Nyonya Rumahi oleh Bimas Kristen Kanwil DKI Jakarta. Dan tahun ini dalam Desember ini kita akan berulang-ulang mendengar dalam setiap kesempatan firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 2 ayat 15 yang menjadi tema Natal Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya baca untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Lukas 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Oleh PGI dan KWI, kalimat atau ayat panjang ini diramu menjadi kalimat pendek. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan panjang lebar karena saya tahu banyak di antara kita adalah guru agama yang mungkin sudah sangat sering mengajarkan ini, penyuluh, dan apapun profesi kita, tugas kita di Bimas Kristen ini sudah sangat sering mendengar bahkan mengajarkan tema ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema ini adalah ajakan para gembala kepada sesamanya setelah mendapat kabar sukacita dari malaikat di sorga. Ajakan para gembala terhadap sesamanya. Nah, lalu kita perlu melihat dulu siapa para gembala ini. Pada waktu itu para gembala adalah golongan manusia kelas rendah, atau boleh dikatakan manusia termarginalkan. Fakta yang kedua bahwa para gembala ini dikategorikan sebagai pembohong karena mereka sering kehilangan domba, sehingga dengan berbagai alasan mereka mencari alasan bagaimana supaya dia tidak dihukum, sehingga mereka menjadi sering berbohong dan dikategorikan sebagai pembohong. Karena dikategorikan sebagai pembohong, mereka ketika bersaksi di pengadilan kesaksiannya tidak diakui. Nah, itu pembohong itu, kira-kira begitu. Jadi mereka dikategorikan sebagai pembohong. Mereka sering mendapat intimidasi, sering berjuang demi keselamatan domba-domba yang dia gembalakan. Bahkan kadang-kadang harus bertaruh nyawa menghadapi serangan serigala atau binatang-binatang buas. Hal ini membuat mereka di balik rasa takut yang sering dialami menjadi pejuang yang tangguh. Demikian keterangan atau fakta-fakta gembala pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian, mereka inilah yang dijumpai oleh para malaikat. Sementara fakta tentang malaikat kita boleh lihat seperti ini. Malaikat itu bahasa aslinya adalah malak, artinya utusan. Dalam Lukas 2 ini, malaikat yang datang adalah Jibril atau Gabriel. Jadi sebuah fakta yang mungkin sering tidak sama dengan apa yang kita lihat. Kalau malaikat itu sering kita gambarkan sebagai laki-laki atau perempuan, Bapak Ibu. Malaikat itu sering kita gambarkan sebagai laki-laki atau perempuan. Perempuan kan begitu. Kalau ada drama, malaikat dipilih yang cantik, yang lemah gemulai, yang pintar menari. Sering kita gambarkan malaikat seperti itu. Tapi lihatlah fakta-fakta ini. Gabriel, saya mau tanya, laki-laki atau perempuan? Ya, kalau perempuan mungkin dibikin namanya Gabriela. Kalau di kitab Daniel, malaikat itu siapa? Michael. Mikael, laki-laki atau perempuan? Ya, kalau perempuan dibikin namanya Mikaela.
Kemudian coba lihat dalam Kejadian 18. Malaikat Tuhan menjumpai Abraham di kemahnya. Malaikat itu adalah 3 orang laki-laki. Jadi hampir tidak ditemukan di Alkitab yang menggambarkan bahwa malaikat itu adalah perempuan. Bukan berarti malaikat itu nggak ada perempuan, bukan maksud saya begitu. Jadi nanti kalau bikin drama, ada malaikatnya bikinlah laki-laki. Kalau boleh yang tubuhnya seperti jongos, yang pakai kumis, yang pakai jambang, kan begitu. Supaya dilindung begitu. Malaikat itu menjumpai para gembala. Kemudian jumlahnya sangat besar. Kemuliaan Tuhan terpancar di atas semua para malaikat itu. Sehingga sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Kemudian para malaikat itu memuji Allah. Ini dalam ayat ke-14. Pujian mereka adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini pujian para malaikat. Kemudian pada ayat 11, sebelum tema ini, malaikat itu berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini sebuah pemandangan yang sangat kontras. Tadi gembalanya penakut, termarginalkan, pembohong, miskin. Kemudian ada sebuah pemandangan yang sangat luar biasa sekali. Terpancar kemuliaan atas mereka semuanya. Pemandangan yang sangat kontras. Pemandangan yang tidak pernah dilihat. Itu sebabnya pada ayat-ayat sebelumnya mereka ketakutan. Kenapa? Karena status mereka kemudian melihat sebuah pemandangan yang luar biasa membuat mereka merasa ketakutan. Tetapi pemandangan itu juga membawa mereka kepada suatu rasa yang tercampur aduk antara takut, gembira, sukacita, getar, dan sebagainya. Ini mencampur aduk semuanya. Nah kemudian mereka berkata, inilah tema ini. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Para gembala itu saling mengajak antara yang satu dengan yang lain. Nah kemudian kita lihat fakta Bethlehem. Bethlehem adalah kota kecil, tanahnya kering, namun tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan baku dari roti. Sehingga Bethlehem ini disebut dalam bahasanya Bethlehem, rumah roti. Rumah roti. Maka sekarang kalau ada namanya robek, itu roti Bethlehem. Dalam bahasa Arab disebutkan dengan rumah daging. Tapi dalam bahasa aslinya Bethlehem itu adalah rumah roti. Disebut juga kota Daud karena Daud lahir di sana. Itu bukan kampungnya Tuhan Yesus, tetapi tempat lahirnya Daud. Sesuai dengan sensus itu, mereka harus kembali ke sana karena Yusuf itu adalah keturunan Daud. Tapi saudara, disinilah Yesus dilahirkan. Nah sekarang terdapat sebuah gereja kelahiran, disebut dengan Nativity Church. Di situ ada situs kelahiran Tuhan Yesus. Dibangun sebuah gereja namanya Nativity Church. Tapi saudara, para gembala bersegera bergegas memenuhi panggilan surgawi. Hari ini telah lahir bagimu. Kemudian mereka antara yang satu dengan yang lain saling mengajak, saling memotivasi, saling mendorong supaya mereka pergi ke Bethlehem. Kemudian mereka bertemu dengan sampai Yesus. Setelah bertemu, mereka pulang dengan sukacita. Demikian berita kelahiran Yesus berdasarkan tema ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu sermon ini bergema di sini, aula Advent ini. Bergema di Kementerian Agama, wilayah Jakarta, khususnya
Bimas Kristen. Kalimat yang sangat luar biasa kita dengar adalah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya mau cek respon kita. Apakah kita kaget dengan ini? Kalau kita kaget mungkin, mungkin begitu ekspresi kita. Kalau ada kalimat hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, apakah kita terkesima? Wow. Kemudian kalau kita mendengar kalimat itu, ekspresi kita bentuknya apa? Yes. Yes. Tetapi alangkah sangat disayangkan, karena sudah semakin sering kita dengar, terlalu sering kita dengar, terlalu banyak kita dengar, jangan-jangan respon kita adalah, biasa aja, udah lama itu, ketinggalan kali ya. Kok baru sekarang beritanya? Bapak Ibu, apa respon kita di sini, di Bimas Kristen Kanwil Jakarta ini? Ketika kalimat ini diperdengarkan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah kita kaget? Apa terkesima? Apa bahagia? Merasa biasa-biasa aja. Tahun semalam juga udah. Tahun depan juga pasti diperdengarkan. Respon kita apa? Tetapi apapun respon kita, tema ini menyerukan. Bergegaslah, bersegeralah, bersiap-siaplah, ayo pergi ke Betlehem, pergi ke Betlehem. Kalimat itu menyebutkan, marilah sekarang. Sekarang itu bukan nanti, bukan besok, bukan minggu depan, tapi sekarang kita harus pergi. Kemana kita pergi, Bapak Ibu? Di mana Betlehem? Betlehem bukanlah secara geografis kita harus pergi ke Palestina. Berbahaya sekali kalau ada Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana dan berulang-ulang ke sana. Tapi hari ini, mari kita sekarang pergi ke Betlehem. Saya menunjukkan sebuah fakta. 262 SD di Jakarta, 116 SMP di Jakarta, 77 SMA di Jakarta tidak memiliki guru agama Kristen. Siapa yang ke sana, Bapak Ibu sekalian, menjadi penyuluh, menjadi apapun. Saya tadi sangat terkesima ada kurnia penyuluh non-PNS. Sungguh mereka adalah pahlawan-pahlawan Injil. Boleh tepuk tangan untuk mereka sekalian. Apapun keadaan Amak Ina di sana, engkau adalah pahlawan-pahlawan Injil. Menyebarkan Injil, pengajaran, penyuluhan, pendampingan kepada anak kita di sekolah-sekolah ini. Mereka pantas kita contoh. Tentunya masih banyak yang boleh kita lakukan atas fakta ini. Masih banyak yang boleh kita kerjakan atas keadaan ini. Dan hari ini firman Tuhan mengajak, mari sekarang pergi ke Betlehem. Bukan itu saja, ada pemukiman kumuh. Pastinya di sana juga ada saudara-saudara kita yang mengenal Kristus. Ada juga pemulung dan pengemis. Kita sering menghampiri mereka hanya sekedar memberi nasi bungkus, nasi kotak. Tetapi yang terpenting ketika kita disebutkan pergi kepada mereka adalah menyampaikan Injil Kristus, bahwa mereka juga adalah anak Tuhan. Di kampus-kampus ada banyak sekali anak kita, di rumah sakit ada banyak sekali saudara-saudara kita, dan di penjara juga banyak sekali anak-anak Tuhan. Mereka juga harus mendengar kalimat ini. Hari ini telah lahir Kristus di kota Daud. Itu juga merupakan Betlehem yang harus kita datangi. Saudara sekalian, pergilah ke segala tempat di mana kita sedang dinanti. Itu
pahamilah sebagai kota Bethlehem yang harus kita kunjungi. Di sana Kristus lahir, di sana bahagia itu harus ada, di mana kabar sukacita itu harus ada karena kehadiran kita sekarang. Hiburkanlah yang bersedih, hiburkanlah yang berduka, bantulah yang menderita. Itulah makna kehadiran kita ke Bethlehem, dimanapun kita dinanti. Bawalah kabar sukacita, Yesus lahir untuk derita, duka cita, dan kesedihannya. Lakukanlah dengan segera, jangan tunda. Jangan tunda. Jadilah teladan-teladan seperti yang diperankan oleh Kristus. Karena sangat yakin para guru agama, para pegawai negeri, para non-pegawai negeri menjadi teladan. Bersegera, kata-kata jangan margira suku dia. Masih jam 7 kok. Nanti direktur juga belum datang, kabit juga belum datang, kan begitu. Jadi jangan datang terlambat. Jangan pulang duluan. Kita maknai pergi sekarang adalah sebagai bentuk loyalitas, integritas kita sebagai anak-anak Tuhan dimanapun kita ditempatkan di negara kita ini. Lakukan dengan penuh dedikasi, loyalitas dan kepatuhan atas perintah ilahi ini. Loyalitas lihatlah para gembala itu. Mereka dengan penuh dedikasi, penuh loyalitas, mereka pergi ke Bethlehem. Pulanglah dengan sukacita. Jangan sama ketika kita datang ke sini, pulang juga biasa-biasa saja. Tidak ada yang berubah. Tidak ada sesuatu yang istimewa kita dapatkan. Tunjukkanlah perubahan sebagai hidup, sebagai orang yang sudah bertemu dengan Kristus, Sang Juru Selamat. Bertemu. Maka tanyalah hati kita hari ini, bertemukah kita dengan Kristus? Kalau bertemu, tentu ada dampaknya. Kalau tidak berdampak, hari ini kita tidak bertemu. Kita hanya bertemu dengan saudara kita. Oh, kau cantik sekali Eda hari ini. Hanya itu, ganteng sekali Eda hari ini. Lain hari ini. Karena kalau coba ditanya, coba tanya teman, cantik aku hari ini? Kita kan pasti jawab, cantik sekali. Kau yang paling cantik. Dalam hatinya, apalah, kan gitu. Dalam hatinya, tapi dia berucap cantik sekali. Karena tujuan datang ke sini bertemu dengan saudaranya, bertemu untuk orang-orang yang dikasihinya, hanya itu, sebatas itu. Bukan salah, bukan tidak baik. Tapi ingatlah, tujuan hadir di sini adalah bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus. Sehingga dalam diri kita ada sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Tunjukkanlah hidup yang memuliakan Allah melalui cara hidup, sekali lagi, kinerja, loyalitas, kepatuhan yang berstandar tinggi. Jangan mau biasa-biasa saja. Jangan mau biasa-biasa. Harus kita buat hidup kita dalam Kristus berstandar tinggi. Nah, dalam perjumpaan dengan Sang Bayi Yesus, sekali lagi, perjumpaan dengan Sang Bayi Yesus, perjumpaan dengan Yesus bawa kita kepada sebuah pembaharuan, berubah dari takut, cemas, khawatir menjadi berani, yakin dan percaya diri. Dari duka cita menjadi sukacita. Natal mengubah pola pikir, pola kerja, dan pola bergereja. Bagi kita terjadi sebuah perubahan. Kerjanya berubah, pola pikirnya berubah, cara bicaranya berubah. Karena sudah bertemu dengan Yesus. Terhindar dari pola kerja di bawah tekanan, intimidasi seperti para gembala itu, selalu tertekan, selalu diintimidasi, sehingga tidak mempunyai keberanian dan percaya diri. Dan kita mulai bekerja, melayani Tuhan yang sama dengan penuh kemerdekaan, bertanggung jawab, mandiri, tidak harus ada atasan kita. Tapi kita mandiri, bertanggung jawab, rajin, ulet dan penuh kerajinan, bergegas sebagai orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Demikian firman Tuhan untuk kita selama Natal itu kita semuanya. Diberkati kita semuanya, berjumpalah, pergilah, bergegaslah. Karena hari ini telah lahir Kristus,
Bergegaslah untuk mengerjakan pekerjaan kita di bawah dorongan oleh Kristus yang sudah lahir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang menyapa kami pada siang hari ini dalam perayaan Natal ini. Ajar kami untuk senantiasa bergegas, tidak menunggu, tetapi bersegera melakukan panggilan-Mu, melakukan tugas-tugas kami, pekerjaan-pekerjaan kami, di dalam rasa takut akan Tuhan, di dalam rasa tanggung jawab memenuhi panggilan Tuhan. Hadirlah, lahirlah di hati kami, di tempat kami bekerja, dan izinkan kami untuk pergi di mana kami dinanti, di mana kami dibutuhkan, sehingga mereka juga beroleh kabar sukacita ini oleh pemberitaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang hadir di sini, berkati anak-anak, suami, istri, cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing. Berkati Bimas Kristen DKI Jakarta yang Tuhan izinkan saudara-saudara kami ini melayani Engkau di sana. Berkati setiap mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi mereka satu persatu. Sebutkanlah nama-nama mereka satu persatu dan curahkan berkat-Mu. Biarlah institusi ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang di negeri kami, tengah-tengah bangsa kami. Berkati para pemimpin kami di lembaga ini, agar mereka juga menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu lah kiranya acara ini kami persembahkan hingga berakhirnya nanti. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.